Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Gandrung Channel. Semoga seperti namanya ya, channel kita selalu digandrungi kalian semuanya. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga berjalan dengan baik dan lancar ya. Sebelum lanjut ke video selanjutnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Oke, gak usah lama-lama, langsung aja yuk. Apa sih itu ending? Ending merupakan sebuah akhir dari sebuah cerita atau drama sebagai akhir dari sebuah masalah. Dan ending itu ada beberapa, yaitu happy ending, sad ending, question ending, circular ending, open ending, dan close ending. By the way, kamu suka yang mana saat membaca novel atau cerpen? Ending bahagia atau ending sedih? Beberapa orang ada yang suka dengan cerpen atau novel yang endingnya bahagia. Namun ada juga orang yang menyukai ending sebuah cerita menggantung dan mungkin terlihat tidak jelas. Dan ini semua adalah keterampilan sang penulis memainkan kata-kata dan membuat ending cerpen dalam novel terasa begitu melekat dalam benak para pembaca. Membuat ending cerita merupakan hal yang tidak sembarangan ya. Seorang penulis harus mempunyai konsep yang jelas dan sudah terencana sejak awal menulis untuk membuat suatu ending cerita. Seorang penulis yang tidak mengerti bagaimana cerita yang ia tulis akan berakhir lebih sering larut dalam alur yang tidak kuat dan tidak perlu. Nah, gak usah lama-lama, langsung aja cus ke tipsnya. Yang pertama, bangun klimaks yang menarik. Akhir cerita yang hebat adalah segalanya. Klimaks yang tegas berbeda kadarnya tergantung pada genre. Pada novel misteri, suspense, atau thriller membutuhkan twist dan ketegangan yang lebih tinggi dibandingkan novel-novel romance. Tapi bukan berarti novel romance tidak membutuhkan drama yang kuat. Penulis dapat menempatkan happy ending mereka saat-saat terakhir sehingga pembaca terus setia membaca. Yang kedua, yaitu libatkan pembaca untuk hasil akhirnya. Buatlah pembaca terlibat begitu dalam pada cerita, sehingga tidak bisa meletakkan novel kita bahkan saat mereka ingin tidur, atau bahkan menunda ke kamar mandi sampai mereka melihat bagaimana akhirnya. Kita para penggemar buku pasti pernah berada di sana. Yang ketiga, berikan ruang untuk imajinasi. Bagi kamu yang menulis cerita berseri, saya pikir ini adalah suatu hal penting ya untuk digarisbawahi. Sedikit misteri dapat memberikan ruang untuk imajinasi pembaca. Mereka akan bertanya-tanya apa yang akan terjadi di buku kedua dan tak sabar untuk menunggunya. Yang keempat, pastikan akhir atau ending novel kamu masuk akal. Sekeren apapun plot twist kamu, ending cerita harus tetap masuk akal ya. Sebuah cerita dengan akhir yang tidak mungkin akan membuat pembacanya frustasi. Ini tidak berarti bahwa kamu tidak bisa memiliki ending yang keren atau tidak terduga. Ada sedikit aturan absolut dalam menulis fiksi, namun tetaplah meletakkan dasar untuk akhir cerita dan menciptakan arah dan penyelesaian yang masuk akal. Yang kelima, pikirkan jenis ending cerita yang paling cocok dengan novelmu. Untuk menulis akhir ending cerita, kamu akan tergantung dengan beberapa hal seperti genre, struktur novel, tema cerita, target pembaca, dan apa yang kamu ingin pembaca dapatkan dari bukumu. Dengan pertimbangan unsur-unsur di atas, maka akhir cerita kamu akan lebih efektif dan sesuai untuk yang ingin kamu capai. Yang keenam, belajar dari novel-novel dengan ending yang bagus. Saat kamu menulis akhir novelmu, coba deh lihat beberapa buku yang kamu sukai. Bacalah paragraf terakhirnya. Buat catatan tentang bagaimana ending novel tersebut. Terhubung dengan bab-bab sebelumnya, seperti apakah gaya bahasa dan ide pada akhir novelnya. Apakah semua menjadi satu kesatuan yang membentuk ending yang menarik dan tak terlupakan? Oke, itu tadi ya beberapa cara membuat ending novel. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dan juga share video kita ya.
Oke, thank you. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.